Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Atira, NIM 2103194 dari kelas RMIKC. Di sini saya akan mereview kembali tentang aplikasi XAMPP dengan command prompt. Baik, langsung saja kita kembali masuk ke aplikasi XAMPP. Nah, di sini kita klik start, lalu masuk pada command prompt-nya. Oke, nah di sini kita ketik cd, lalu cd XAMPP, cd MySQL, dir, cd bin, MySQL, install. Nah, di sini untuk masuk ke database yang kita mau, kita bisa mengetik create database. Misalkan contoh nama saya Atira, titik koma. Nah, kita bisa melihatnya dengan cara show databases. Nah, di sini sudah ada nama Atira, database Atira. Kita bisa menggunakan database Atira dengan cara mengetik use Atira. Nah, di sini sudah terganti menjadi Atira. Lalu kita membuat tabel pada database Atira. Create table pasien, nomor rekam medis, varchar, nama varchar, DK varchar, pekerjaan varchar, alamat varchar, titik koma. Nah, di sini saya sudah membuat tabel pasien. Selanjutnya kita bisa menampilkan. Nah, di sini saya sudah membuat tabel pasien yang dimana ada 5 field. Lalu, jika kita mau menambahkan data pada tabel tersebut, kita bisa mengetik insert untuk pasien values. Di sini saya akan membuat 10 datanya. Oke, lanjut saja. Nomor rekam medisnya 000001. Namanya misalkan Wahyu. Lalu JK-nya laki-laki, pekerjaannya misalkan polisi. Lalu alamat misalkan Kasar. Di sini nomor rekam medis yang kedua. Misalkan di sini bisa perempuan. Nah, di sini saya akan membuat 10 database. Jadi mohon menunggu untuk di sini saya akan membuat database dulu. Baik, di sini saya sudah membuat ada jenis data 10, yaitu data pada pasien. Selanjutnya di sini saya akan menampilkan data yang sudah saya buat. Select bintang from pasien titik koma. Nah, di sini sudah tampil. Selanjutnya jika kita mau menampilkan misalkan data pada jenis kelamin, kita bisa mengetik select bintang from pasien where JK sama dengan, misalkan saya mau menampilkan jenis kelamin itu perempuan. Nah, ini dia, saya cuma menampilkan jenis kelamin yang mana pada perempuan. Selanjutnya, jika kita mau menampilkan beberapa data, misalkan jenis data
misalkan pekerjaannya itu perawat. Nah, ini merupakan data yang ada pada pekerjaannya perawat yang saya tampilkan. Setelah itu kita bisa menampilkan semua data dari dua jenis file. Misalkan select tentang from pasien where misalkan pekerjaan polisi, and alamatnya misalkan salah. Di sini pekerjaannya misalkan tentara, lalu alamat lalu Makassar. Nah, di sini saya cuma menampilkan pada pasien dan data pekerjaannya dan alamatnya. Selanjutnya, di sini saya akan menampilkan satu file tapi dua jenis data. Misalkan select from pasien where misalkan alamat in misalkan Goa, Makassar, Sudiang, Nah, ini saya cuma menampilkan data yang ada pada alamat di Goa, Makassar, dan Sudiang. Oke, selanjutnya jika kita mau menambahkan atau update nama, misalkan kita mengetik update nama pada pasien, enter. Misalkan set nama yang ada pada pasien itu, misalkan set nama yang ada pada baris pertama, misalkan Wahyu mana nomor medisnya 0001. Kita ulang. Update pasien, set nama sama dengan misalkan Wahyu, where nomor medisnya itu 0001. Kita bisa melihat where select tentang pasien. Oke. Baik, di sini saya akan mengulang kembali pada update pasien. Saya akan mengubah nama pada pasien itu, misalkan set nama Wahyu where nomor medisnya 0001. Nah, kita bisa melihatnya. Select Nah, di sini saya sudah mengubah nama pada pasien. Di sini yang saya ubah itu yang barisan pertama, yaitu Wahyu, berubah menjadi Wahyu.
Nah, selanjutnya mengganti file nama menjadi nama pasien. Ini filenya sebelumnya nama, kita bisa menggantinya menjadi nama pasien seperti alter tabel pasien. Itu kan change mengganti nama. Kita file nama sebelumnya itu nama, kita ubah menjadi nama pasien. Pacarnya misalkan 30 titik koma. Oke. Nah, kita bisa melihat DSC pasien. Nah, di sini nama file pasien berubah menjadi nama pasien. Selanjutnya, jika kita mau menghapus satu baris data, kita selanjutnya kita bisa mengganti nama tabel yang ada pada tabel yang saya buat tadi. Kita bisa mengetik alter tabel pasien, diubah menjadi misalkan identitas pasien, atau tabel pasien diganti menjadi identitas pasien. Nah, kita bisa melihat show tables. Nah, di sini sudah berubah menjadi identitas pasien. Selanjutnya kita bisa menghapus satu baris data. Contohnya delete from identitas pasien where nomor rekan medisnya misalkan yang baris pertama itu misalkan 0001 titik koma. Oke. Nah, kita bisa melihatnya select tentang from pasien titik koma. Salah. Di sini kan sudah menjadi identitas pasien. Jadi kita menulisnya identitas pasien, koma. Nah, di sini saya menghapus barisan pertama. Di sini sudah tidak ada. Selanjutnya kita bisa menghapus file. Contohnya itu Nah, di sini kita bisa menghapus nama file. Misalkan contoh saya mengambil alamat. Contohnya misalkan alter tabel identitas pasien drop alamat. Nah, kita melihat apakah dia sudah hilang atau sudah terhapus identitas pasien. Nah, di sini sudah tidak ada lagi soal kedua yaitu review jujur basis data. Nah, di sini pada pembelajaran basis data itu menyenangkan jika kita dapat memahaminya dan membuat deg-degan jika disuruh mengulang perintah dari awal sampai akhir, atau secara tiba-tiba disuruh mengulang kembali apa yang sudah dibuat. Nah, soal ketiga itu di mana letak kekurangan mengajar oleh Bapak. Nah, di sini kekurangannya yaitu menurut saya kurangnya waktu pengumpulan tugasnya. Kelebihannya menurut saya kita lebih dapat memahami materi-materi yang sudah diulang atau mengulang-ulangnya supaya kita bisa cepat memahami materinya dan begitu kita bisa lebih cepat memahami rumus atau perintah-perintah pada command prompt, dan juga ini
sini Bapak disiplin dan tepat waktu. Di sini saya memberi nilai yaitu 9 karena kita bisa memahami cepat pembelajaran pada database. Nah, yang terakhir saya mengerjakan tugas di rumah saya, yaitu di Makassar. Oke, sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.